you praise. Kami sanjung Engkau di tempat ini Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Amin. Kau layak ditinggikan. Kau layak terima hormat. Kami naikkan pujian kami Tuhan. We worship you Lord. Oh. Amen. We give you praise. Makasih. Kasih-Mu mengalir seperti sungai. Kebaikan-Mu Bapa tak pernah habis. Kami percaya kebaikan-Mu tidak pernah habis sepanjang umur kami. Berapa di antara Bapak Ibu yang hari ini mengalami kebaikan Tuhan? Boleh lihat tangan-tangan yang terangkat. Boleh kita kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Boleh saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Bawa pujian kita. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. Like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Amin. Tiada seperti Engkau. Amin. Ajaib Tuhan. Tiada seperti
doa kami Tuhan. Sebab Kau, oh yeah, yes, tiada tiada seperti Engkau. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Ku nyanyi Hosana, aku muliakan, agungkan, Kau layak disembah. Mari angkat kedua tanganmu tinggi, ku nyanyi Hosana, yang duduk di tahta. Dan aku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Kau layak disembah. Kau layak disembah, yeah. Kau layak disembah. Mari kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. We give you praise. Yes, you are. You are worthy, Lord. I love you, Lord, for your mercy never fails me all my days. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, of the goodness. Boleh lihat tangan-tangan yang terangkat. Say, all my life you have been good. You are faithful, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, of the goodness all my life. Semuanya sama-sama. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I'm able, of the goodness. Sekali lagi jemaat saja. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath I will sing of the goodness of God. All my life you have been
of the goodness of God. Oh yeah, I will sing of the goodness of God. Yeah. I will sing of the goodness of God. Give it up to Jesus. Hallelujah. We give you praise. Oh, selalu dahsyat dan baik. Jesus name. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Amin. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Your mercies flows like a river so wide. Healing comes from your hand. Suffering children are safe in your arms. There is none like you. There is none like you. No one else. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Mari kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Tidak ada yang sama seperti Yesus. Dia segala-galanya. Amin. Amin. Oh yeah. Kau segalanya. Your mercy flows like a river so wide. Healing comes from your hands. Suffering children are safe in your arms. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart
like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. There is no other like you. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Ku sembah sujud kepadamu. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu. Katakan sungguh besar, sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Amin. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu. Sungguh besar, sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, ya Bapa. Ku
Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Seperti lagu tadi Tuhan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Sungguh besar setia-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu, pengorbanan-Mu buat kami. Sehingga kalau kami ada hari ini, itu semua karena kasih-Mu. Engkau rela mati buat kami di kayu salib untuk menebus dosa kami. Kami yang sebenarnya harusnya binasa. Tapi karena kasih setia-Mu kami boleh ada. Hari ini kami boleh mengalami pengampunan. Kami boleh mengalami kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami mau katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Sungguh besar dan kudus Nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Sekali lagi katakan, Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Bapa, Bapa, ku mengasihi-Mu. Bapa, ku terima kasih Tuhan buat saat ini kami boleh ada bersama-sama. Dan saat ini kami merindukan apa yang menjadi isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu dan semua umat-Mu Tuhan. Untuk kami boleh mengerti apa yang Engkau mau. Dan kami percaya bahwa firman-Mu itu kekuatan kami. Firman-Mu menyembuhkan kami, memulihkan kami, memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Sekali lagi Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Sekali lagi, setiap kita yang percaya dan siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan, katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita akan membaca sebuah ayat firman Tuhan dari Mazmur 37 ayat yang ketiga. Mazmur 37 ayat yang ketiga berkata demikian. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Saya bacakan sekali lagi firman Tuhan berkata demikian. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Firman Tuhan mencatat tentang yang namanya kesetiaan Bapak Ibu Saudaraku. Kesetiaan adalah salah satu daripada buah roh yang Tuhan inginkan bahwa setiap orang percaya memilikinya. Amin. Dan Bapak Ibu Saudaraku, kesetiaan itu adalah salah satu karakter penting di dalam kehidupan setiap orang. Di dalam dia membangun hubungan dengan sesama, dalam dia membangun keluarga, dalam dia membangun bisnis, pekerjaan, dan pelayanan, bahkan yang paling penting lagi, dalam membangun hubungannya dengan Tuhan. Maka itu saya katakan sekali lagi, kesetiaan itu adalah karakter. Salah satu karakter yang paling penting, saudaraku. Yang sebenarnya setiap kita harus miliki, saudaraku. Jadi, kalau kita ingin dalam hidup ini, kita benar-benar, saudaraku, kita akan melihat bahwa kita akan mengalami yang namanya keberhasilan. Kita akan melihat yang namanya pemulihan. Kita ingin melihat
perbuatan Tuhan yang ajaib terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita setia. Amin. Banyak barangkali orang bisa setia ketika semuanya baik, semuanya nyaman. Orang bisa setia. Tetapi ketika tantangan, masalah mulai datang, maka banyak orang mulai tidak setia. Mereka mulai meninggalkan Tuhan. Mereka mulai menyalahkan Tuhan. Mereka sudah nggak lagi setia dengan Tuhan. Karena mereka berpikir, kenapa aku ikut Tuhan? Aku harus alami semua ini. Mengalami sakit penyakit, usahaku mengalami masalah besar, bisnisku bangkrut, aku mengalami kegagalan. Kenapa Tuhan? Bapak Ibu Saudaraku, setiap ujian yang Tuhan izinkan, tantangan, masalah, sebenarnya Tuhan ingin membentuk kita untuk kita menjadi orang-orang yang setia. Amin. Ini karakter yang Tuhan bentuk lewat apa? Lewat proses. Lewat masalah, lewat badai, lewat tantangan. Kesetiaan ini dibentuk lewat hal ini, Bapak Ibu Saudara. Maka itu ketika tantangan mulai datang, masalah mulai datang, keadaan badai apapun yang gak baik mulai datang. Kita harus belajar untuk tetap setia. Memang setia itu tidak seperti kita membalikkan tangan begini. Tetapi saya mau katakan, kalau kita mau hidup untuk setia Bapak Ibu Saudaraku, maka kita akan menerima berkat-berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Lihat Yusuf, lihat Daud, lihat Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka setia ketika mereka ada di dalam keadaan yang tidak baik. Dalam keadaan terpuruk. Mereka bisa saja menyangkal Tuhan. Mereka bisa saja kecewa dengan Tuhan. Mereka bisa menyalahkan Tuhan. Tuhan, Engkau sudah berkata lewat mimpi. Tuhan, Engkau sudah mengurapi aku untuk menjadi raja. Tapi kenyataannya mana sampai hari ini aku belum menerimanya. Bisa saja mereka nggak setia. Yusuf bisa saja tidak setia ketika digoda oleh istri daripada Potifar. Bisa aja dia bisa mengambil keputusan yang ini yang lebih baik. Aku bisa bebas dari menjadi budak. Bisa dia lakukan hal itu dengan dia berzina dengan istri Potifar. Tapi dia nggak lakukan. Dia tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun dia harus difitnah, dia harus masuk penjara. Tapi dia lebih memilih untuk setia kepada Tuhan. Daripada dia mengalami kebebasan karena perbuatan dosa. Tapi rencana Tuhan gagal untuk dia alami. Untuk menjadi pemimpin. Jadi Yusuf tetap setia dalam masa-masa sulit. Sekalipun dia ada di penjara, dia tetap setia. Dia tetap melakukan bagiannya. Untuk tetap percaya dan melayani Tuhan. Saya mau katakan hari ini Bapak Ibu Saudara. Betapa pentingnya kita memiliki kesetiaan ini. Daud, dia tetap setia ketika janji Tuhan belum dikenapi. Bahkan dia dikejar-kejar Saul ingin dibunuh. Dan sepertinya rencana Tuhan gagal kalau dia ditangkap Saul dibunuh. Tetapi Daud tetap memilih tetap setia. Dia tetap menyembah Tuhan. Dia selalu ingin tinggal selalu dalam hadirat Tuhan. Itu yang membuat dia bisa kuat untuk tetap setia. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka adalah orang-orang buangan. Tapi mereka memilih untuk setia, dia tidak menajiskan untuk makan makanan raja. Risikonya mereka akan dihukum. Tetapi Tuhan buktikan ketika mereka setia. Lihat tubuh mereka tetap sehat dan lebih baik daripada yang lain. Kita melihat di sini lewat kebenaran firman Tuhan.
Betapa kalau kita setia untuk menunggu rencana Tuhan itu digenapi dalam hidup kita, maka engkau akan melihat dan mengalaminya itu. Amin. Kadang-kadang fokus kita bukan kepada rencana Tuhan, apa menjadi kehendak Tuhan, tapi fokus kita kepada orang lain. Kita mulai lihat kenapa Tuhan orang itu kok lebih baik ya. Hidupnya gak baik, gak sungguh-sungguh, tapi dia sukses, dia berhasil. Kenapa Tuhan aku sakit, kenapa orang itu yang hidupnya gak benar, sehat-sehat aja. Kadang-kadang kita mulai, saudaraku, berdebat, kita komplain dengan Tuhan. Kita mulai bilang, Tuhan aku rajin ke gereja, aku berdoa setiap hari. Aku berdoa dari pagi, siang, dan malam aku berdoa. Aku ada puasa. Tapi kenapa Tuhan hidupku kok gak seperti orang-orang itu? Bapak Ibu saudaraku, jangan biarkan kau ditipu oleh iblis. Amin. Iblis seringkali mengarahkan kita melihat ke kiri, ke kanan. Tapi Tuhan mau kita fokus kepada Tuhan. Apapun saudara yang kita alami, percayalah Tuhan punya rencana yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Fokus kita hanya kepada Tuhan. Setiap orang ada bagiannya sendiri-sendiri. Amin. Ada berkatnya sendiri-sendiri. Dan barangkali berkat untuk kita belum tiba, tetapi pasti itu akan tiba. Buat orang yang percaya dan setia kepada Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Hari ini barangkali engkau sedang menunggu waktunya janji Tuhan digenapi. Engkau sedang menunggu waktunya doamu itu dikabulkan oleh Tuhan. Fokus, fokus, fokus dengan Tuhan. Amin. Sembah Dia, puji Dia, tetap beribadah. Saudaraku, cari Tuhan. Saya percaya akan tiba saatnya saudara akan alami seperti Yusuf. Diangkat Tuhan jadi pemimpin nomor 2 di Mesir. Lihat Daud diangkat jadi raja. Daniel, Sadrak, Meshach, Abednego diangkat, dipromosikan Tuhan. Menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Hari ini jangan pernah takut akan hari esok. Tuhan mau kita menyadari bahwa kita ini spesial di mata Tuhan. Jadi hari ini yang Tuhan mau, saudaraku, untuk kita bisa setia, kita harus semakin melekat dengan Tuhan. Amin. Tuhan tidak ingin kita hanya menjadi orang yang baik. Ada firman Tuhan berkata demikian. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapa menemukannya? Tidak salah kita menjadi orang yang baik, dermawan, menolong. Banyak orang gak salah. Tapi Tuhan ingin kita juga menjadi orang yang setia. Amin. Banyak orang baik, tapi belum tentu setia. Betul kan? Tapi Tuhan mau kita jadi orang yang baik dan setia. Maka itu hari ini Bapak Ibu Saudaraku, untuk kita bisa tetap setia dengan Tuhan. Untuk kita boleh melihat dan mengalami saudaraku, berkat-berkat Tuhan yang hebat dan besar itu. Boleh kita alami. Kita harus melekat dengan Tuhan. Seperti ranting, dia harus melekat dengan pokoknya supaya dia bisa berbuah. Buah ini berbicara buah pertobatan, buah roh. Kalau kita melekat dengan Tuhan, kita bergaul akrab dengan Tuhan, kita selalu punya waktu untuk berdoa, merenungkan firman Tuhan. Saya percaya bahwa ketika kita melekat dan bergaul dengan Tuhan, maka sifat Tuhan itu, saudara, yang akan mengalir dalam hidup kita. Sifat Tuhan itu yang akan masuk dalam hidup kita. Yesus buktikan betapa dia setia sampai akhir kayu salib.
setia. Dia berkorban untuk kita, menebus dosa kita. Dan saya percaya kesetiaan Tuhan itu bisa ada dan kita bisa alami. Bisa menyatu dalam hidup kita. Kalau kita selalu bergaul akrab dengan Tuhan. Amin. Ketika engkau memiliki kesetiaan itu, maka keluargamu akan bahagia. Amin. Kenapa? Pernikahan itu bukan hanya sekedar janji. Amin. Tapi benar-benar itu adalah sebuah komitmen Bapak Ibu Saudaraku. Karena ada pengertian tentang kesetiaan itu. Di mana kesetiaan itu, saudaraku, salah satu karakter yang benar-benar harus dimiliki oleh semua orang, saya katakan tadi. Jadi karakter, maksud saya kesetiaan itu Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah sebenarnya adalah sebuah janji, saudaraku. Sebuah janji adalah sebuah pendirian kokoh yang tidak tergoyahkan, sebuah ketaatan, dan sebuah, saudaraku, kepercayaan. Maka itu saya mau katakan tadi, ketika kita menikah, bukan hanya cuma berjanji di hadapan pendeta dan jemaat untuk saya mau tetap setia dalam keadaan baik ataupun tidak baik. Ya kan? Dalam keadaan susah ataupun senang. Dalam keadaan kurus ataupun gemuk. Karena banyak orang berubah. Dulu waktu nikah langsing-langsing. Tapi biasanya pernikahan itu membuat orang bertambah lemaknya Bapak Ibu. Karena awal pernikahan itu sepertinya semua seperti di sorga. Benar kan? Ya kan, semuanya bersandiwara. Aduh sayang. Wah begitu kan. Rasanya saudara kalau honeymoon itu pantai itu lari-lari gitu saudara. Kayak film-film gitu. Pegangan tangan, lari di pantai. Cebur-ceburan. Luar biasa. Seperti film ya kan. Hollywood dan Bollywood. Waduh, komplit semuanya ada di situ. Benar, kesannya luar biasa sepertinya. Tak terpisahkan. Di mana ada kamu, pasti ada aku. Kamu mati duluan. Kamu mati, aku juga mati. Setelah menginjak 3 tahun, 5 tahun, mulai kelihatan aslinya. Sudah enggak ke gereja, setannya mulai kelihatan. Mulai saling menyakitkan. Aku enggak tahan sama kamu. Aku benci banget. Dulu benci, tapi rindu. Sekarang benci, enek. Lebih baik kamu mati duluan, baru aku nyusul. Gitu saudara. Udah beda. Dulu mati sama-sama, sekarang enggak deh. Mendingan kamu dulu yang mati di kuburan, gua yang lihat kamu. Gitu kan. Gua yang pasang nisanmu, gak mau aku dua-duanya. Bayangin. Dulu, aduh benar-benar kan, kayak Romeo and Juliet. Kalau bisa minum racun, mati berdua. Sekarang gak mau. Sepertinya dulu seperti Titanic. Naik kapal ini. Itu rasanya gak ada masuk angin. Setelah nikah, lihat kamu enak gitu. Jangan sini dong, gak enak. Udah gak ada romantisnya lagi. Bapak Ibu Saudaraku, kesetiaan mulai luntur. Ya kan? Maka itu membangun rumah tangga harus tetap melibatkan Tuhan. Saya mau katakan, kalau waktu kita nikah, semuanya kencang semuanya. Semua didempul, benar kan? Benar nggak kalau nikah, ya kan? Ya kan? Itu namanya bekas jerawat halus. Waktu nikah, semuanya itu begitu. Ya kan, semuanya kencang. Umur bertambah, mulai kerutan ada. Mulai lihat saudaraku, bandingin di foto. Beda banget ya, sekarang gitu saudaraku. Lewat yang baru. Kenapa?
mirip yang dulu. Mirip yang dulu, saudaraku. Saya mau katakan Bapak Ibu saudaraku, apapun keadaan, situasi apapun dalam rumah tangga, amin. Umur boleh bertambah, ya kan? Mulai saudaraku barangkali semakin tua, jalan mulai saudaraku. Dulunya begini, ya kan? Waktu pacaran berdua, ya kan? 5 tahun jauh-jauhan. Ya kan? Kenapa Bapak Ibu? Risiko punya istri itu, wanita. Kalau mau ke toilet, saudaraku berapa toko yang dia lewati. Ya kan? Mau ke toilet aja, dia lewat barangkali ada 10 toko. Di situ ada tulisannya diskon. 50%, 20%. Dia masuk dulu, dia bilang. Oh berapa? Ada satu lewat, ada lagi. Sampai toilet, sebenarnya toiletnya cuma 5 menit. Masuknya sampai di sana toilet setengah jam. Karena dilihat diskon. Balik lagi, dia mau lihat, barangkali bener gak? Nah, sampai di situ kita ketemu 1 jam. Maka itu, kesetiaan kadang-kadang diuji lewat itu Bapak Ibu saudaraku ya. Jadi bapak-bapak gak boleh marah sama istri ya. Saya juga belajar. Sama, ya kan? Itulah wanita uniknya begitu. Ya gitu kan. Maka itu sebenarnya kita laki-laki kalau ke mall jalan sama istri, sepatunya harus ada sepatu rodanya. Namanya dia nggak capek kan, gitu sampai. Jadi sudah nggak ada lagi keluh kesah. Karena kita harus tahu semua wanita begitu. Benar. Nggak ada yang ngaku aja di sini, benar kan? Tapi itu semua keinginan wanita kalau ke toko. Maka itu saya bilang, wanita itu kalau marah, nggak usah jauh-jauh. Saudaraku, ajak ke mall, langsung senang, benar kan? Berubah mukanya. Ya, namanya kok shopping, berubah. Gak usah beli, ngeliat aja senang mereka. Gitu kan. Ya kan? Kalau suami-suami, ya kan, juga begitu sama. Sukanya toko elektronik, ya kan. Ya, sama. Gak beli cuma nanya melulu gitu kan. Pak beli, ntar gitu. Kapan Pak? Nanti kok dapat gajian. Udah gajian kapan Pak? Nanti kalau Tuhan berkati. Ya. Sama semua. Saya mau katakan hari ini di dalam kehidupan kita, dalam pernikahan itu semuanya. Saya mau katakan kalau kita ingin mengalami kebahagiaan, kita harus belajar untuk tetap setia. Setia itu harus ada proses. Ada pembentukan. Yang membentuk kadang-kadang pasangan kita. Kadang-kadang di situasi yang sulit, disitulah kita diajar untuk setia. Ya. Dulu waktu saya nikah sama istri saya, wah semuanya kelihatannya wah gitu kan. Benar-benar saya lihat istri saya itu benar-benar kayak malaikat. Benar, betul. Saya percaya bapak-bapak dulu waktu nikah benar kan, lihat istrinya pasti kayak malaikat. Nggak mungkin bilang, setan, udah pasti nggak akan nikah, bener kan? Ya pasti dong. Semua kelihatannya, kayak malaikat gitu. Wah setelah saya nikah sama istri saya, dalam perjalanan pernikahan, banyak tantangan, banyak masalah. Ya kan? Kadang-kadang dia mulai kelihatan juga, saudaraku, ada rasa emosi juga ada, saya pun juga ada. Tetapi karena kita belajar untuk tetap mempertahankan yang namanya keluarga, kita mau belajar untuk tetap setia. Kita mulai belajar untuk menerima. Dan buat saya, proses yang Tuhan ajar tentang saya soal kesetiaan. Waktu istri saya sakit. Dia tergeletak di tempat tidur. Dia gak bisa apa-apa. Di situ Tuhan ajar saya tentang namanya kesetiaan. Bukan saya hebat. Jujur secara manusia ada rasanya capek, ngerawat. Ada kesel kadang-kadang kalau orang sakit itu kadang-kadang ngomel, ngeluh. Tapi Tuhan ajar saya hari itu untuk menerima dia apa adanya. Belajar untuk mengasihi, merawat, untuk belajar untuk setia. Gak mudah saya mau katakan. Gak mudah Bapak Ibu Saudara. Maka itu yang saya lakukan adalah melekat dengan Tuhan. Saya cuma bilang Tuhan kasih saya kekuatan. Beri saya kemampuan untuk saya bisa setia Tuhan.
Setia kepada istri saya. Setia untuk merawat keluarga saya. Merawat anak-anak saya dalam keadaan terpuruk. Gak mudah. Saya tahu itu kekuatan dari Tuhan. Maka itu saya mau katakan kalau kita bergaul akrab dengan Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudaraku. Disitulah kita akan mendapatkan kekuatan untuk bisa setia. Mempertahankan rumah tangga saya. Untuk tetap saya mengasihi istri saya. Merawat dia dalam keadaan yang benar-benar buat saya nggak sanggup. Dia tergeletak, saya harus rawat dia. Mandiin dia, kadang waktu dia nggak bisa, saya harus buang air besar, saya ganti, mandiin dia. Kadang nyiapin makanan, saya capek, saya lelah. Apalagi kadang-kadang dia ngeluh, dia sakit, dia nggak kuat. Tapi Tuhan ajar saya untuk setia. Dan saya mau katakan bukan saya hebat. Tapi saya tahu ada Tuhan yang luar biasa, amin. Itu yang beri saya kemampuan untuk saya bisa menjalani. Untuk saya tetap setia. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita setia kepada pasangan kita. Di saat dia terpuruk, dia gak mampu. Ketika kita setia, kita mengasihi dia. Di situ dia akan mengalami kekuatan, harapan yang baru. Bahwa ada orang-orang yang menginginkan dia sembuh. Menginginkan dia untuk dia kembali pulih. Maka itu kasih dan kesetiaan itu membuat akhirnya istri saya memiliki pengharapan. Dia memiliki keinginan untuk sembuh. Dia memiliki iman kembali. Dan akhirnya ketika kita sepakat bersama-sama berjalan, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Amin. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, apapun situasi yang tidak baik, tetap setia. Amin. Setia rawat anak-anakmu. Barangkali anak-anakmu hidupnya kacau, gak benar. Tapi tetap setia mengasihi mereka. Rawat mereka. Doain mereka terus. Jangan berhenti berdoa. Bawa mereka terus dalam doa. Akan tiba saatnya mereka akan mengalami keselamatan, dipulihkan hidupnya. Hari ini yang Tuhan mau untuk kita belajar setia. Setialah saudaraku dalam perkara-perkara yang kecil. Firman Tuhan katakan maka engkau akan dipercaya hal-hal yang besar Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan mempercayakan usaha, barangkali baru kau mulai. Kerjakan itu dengan setia. Jangan lihat kiri kananmu. Yang barangkali, tokonya laris, aku baru kok gak laku-laku. Setia kerjakan itu. Sambil engkau berdoa, engkau berkati. Setiap apa yang kau usahakan, katakan dalam nama Yesus. Usahaku semakin berhasil. Diberkati. Ketika engkau setia, Tuhan akan percayakan, Tuhan akan mulai memperluas. Tuhan akan kirimkan customer yang begitu banyak. Percaya, saudara. Tuhan mau kita ini setia dalam hal yang kecil. Kadang-kadang kita ingin langsung besar. Tapi Tuhan ingin menyiapkan kita dari hal yang kecil ini. Untuk sesuatu yang besar. Supaya ketika nanti itu semua jadi besar, kita gak jadi sombong. Amin. Kita tahu diri siapa yang membuat kita berhasil. Siapa yang membuat usaha kita besar. Cuma Yesus Kristus Tuhan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi hari ini yang Tuhan mau Bapak Ibu Saudaraku. Sekecil apapun hal yang Tuhan percayakan, lakukan itu dengan setia. Amin. Percayalah bahwa hal-hal yang besar itu akan Tuhan buat dalam kehidupan kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara. Ketika saya menjalani hidup ini, ketika Tuhan panggil saya untuk melayani Tuhan, jujur saya gak mau. Ketika Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan, saya bilang saya gak mau Tuhan. Saya udah biasa-biasa aja deh Tuhan. Tapi dulu ketika saya kuliah, saya SMA, saya pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya pernah bernasar, saya bilang begini, Tuhan suatu saat saya mau jadi hamba Tuhan. Melayani Tuhan sepenuhnya.
Tapi kemudian ketika saya mulai selesai sekolah, saya dapetin pekerjaan. Dan saya merasa semuanya nyaman sekali. Dan saya tidak ada lagi keinginan untuk menjadi hamba Tuhan. Sepenuh waktu, seperti Nasar saya. Tahun berganti tahun, pekerjaan mulai baik. Saya ingat ketika tahun yang ke-8, Tuhan ingetin saya akan janji saya, Nasar saya di hadapan Tuhan. Tapi saya selalu berusaha untuk menghindar. Saya takut Bapak Ibu Saudaraku. Karena saya lihat begitu banyak hamba Tuhan kere di waktu itu. Pikiran saya jadi hamba Tuhan susah. Menderita. Itu pikiran saya waktu itu. Karena saya lagi nyaman. Saya nggak mau susah. Saya bilang Tuhan nggak mau. Padahal itu cara pandang saya yang salah. Padahal hamba-hamba Tuhan itu nggak kiri. Hidupnya diberkati. Amin. Tapi saya mengukur hamba-hamba Tuhan itu dengan kenyamanan saya. Padahal mereka nggak kekurangan. Saya salah waktu itu. Maka itu membuat saya takut menerima panggilan Tuhan. Suatu saat Tuhan itu Tuhan penuh kasih. Tapi dia juga Tuhan yang mendidik. Amin. Mulai tongkatnya Tuhan mulai hajar kepada saya. Lembut. Tapi akhirnya menyadarkan saya. Tiba-tiba di tempat pekerjaan saya difitnah. Saya melakukan sebuah kesalahan padahal bukan saya yang melakukannya. Saya harus berhadapan dengan pihak berwajib. Saya udah katakan saya nggak lakukan itu. Tapi mereka katakan ini ada buktinya. Saya nggak bisa buktikan orang itu yang berbuat salah. Kemudian di tengah-tengah pergumulan itu akhirnya saya masuk yang tahanan seperti tahanan rumah, saudara. Di rumah saya cuma datang ke kantor, saya nggak bisa apa-apa. Saya cuma duduk, saya pulang. Itu proses yang luar biasa. Kemudian ada seorang hamba Tuhan telepon saya di tengah malam. Dia panggil saya begini, "Hey Yunus." Salah telepon kali. Saya bilang, "Saya David," saya bilang gitu. Ini hamba Tuhan, ibu-ibu lagi saudaraku. Dia bukan orang Indonesia, ngomongnya juga Indonesianya salah-salah. Saya pikir dia bilang, oh barangkali negaranya David itu namanya Yunus. Saya pikir gitu saudara. Sangil keselnya saya juga saudaraku ya. Udah malam-malam dia bilang, "Hey Yunus." Saya bilang, "Saya David." "Iya kamu seperti Yunus yang gak taat," katanya. "Sama panggilan Tuhan. Apa kamu tinggal nanti di rumah sakit baru kamu sadar?" Oh kasar banget nih orang ini kan. Saya diam, saya dengerin. "Kamu bertobat." Dia tutup tuh telepon. Tapi saya berpikir, di situ Tuhan mau ingetin saya tentang panggilan saya. Saya mulai bilang sama papa mama saya. Saya bilang, "Pap, Mam, aku mau melayani Tuhan." Orang Jawa bilang gini, "Ngawur." Gitu saudaraku. Sering kali saya ngomong sama istri saya gitu, ngawur, karena kebiasaan. Ngawur kamu. Orang susah cari kerja, dapat kerjaan bagus. Kamu mau jadi hamba Tuhan, mau jadi apa? Padahal mami papi saya itu, waduh rajin ke gereja. Benar-benar kalau donatur gereja. Tapi kalau lihat anaknya jadi hamba Tuhan, dia gak mau. Terus saya berdoa sama Tuhan, "Tuhan, firman-Mu berkata, hormatilah ayah dan ibumu." Wis pakai firman. Kalau orang tua gak boleh, berarti Tuhan, saya mau dengar-dengaran. Tapi masalah semakin besar karena takut saudaraku akhirnya udah mau masuk masalah nanti akan masuk lagi hal yang besar bisa masuk penjara. Kemudian akhirnya Tuhan ingatkan saya mulai bilang gini, "Tuhan, sekali lagi Tuhan, kalau Tuhan jawab doa, Tuhan bebaskan aku dari semua ini masalah. Saya mau jadi hamba Tuhan sepenuh waktu." Itu benar-benar ajaib saudaraku. Orang yang buat salah itu ngaku bahwa dia, mana ada. Saya akhirnya bebas dari masalah itu. Lihat Tuhan luar biasa, amin. Beri tepuk tangan yang luar biasa.
Tapi belum selesai ceritanya. Lanjut. Tiba-tiba saudaraku, rasa takut tuh timbul lagi. Wah, mulai kembali kerja. Tuhan mulai ingetin tentang janji saya. Terus saya bilang, Tuhan, kan sekali lagi Tuhan katakan, hormatilah ayah dan ibumu. Oh, saya bilang, sekali lagi Tuhan, kalau orang tua saya jawabnya, tidak, berarti saya akan melakukannya Tuhan. Karena firman-Mu yang berkata. Loh, banyak orang kan gitu, pakai nama firman ya kan. Pakai nama firman ya kan. Ya kan, cari jodoh bilang, Tuhan berbicara, kamu milikku. Kemarin istri saya pun bilang kan, istri saya dinubuatin kan. Dia bilang apa? Bahwa istri saya adalah calon istri saya. Dia katanya pendetanya itu kan. Untung gak ada saya. Kalau saya ada, saya bilang, kamu juga calon suami saya. Saya udah mau kesal. Enggak gitu juga saudaraku. Saya masih normal. Enggak, ini cuma guyon. Ya, sampai mana tadi saya lupa. Nah, ini. Hormatilah dan ibumu. Nah, kan, ya. Akhirnya, kemudian mami papi saya bilang begini. Kalau memang itu panggilan kamu, ya kamu lakukan itu. Kalau kamu harus lakukan itu, kamu jangan seperti istrinya Lot. Untuk menoleh ke belakang. Saya kaget, saya shock, saya takut saudaraku. Ini bener Pak, gimana tadi? Saya tanya gitu. Saya bilang salah ngomong barangkali gitu. Iya, kita setuju kamu jadi hamba Tuhan. Aduh, saya keluar dari kamar. Nasibku bagaimana? Saya tanya sama yang kekasih saya ini. Saya bilang, sayang, karena dulu dia berpikir, dia melayani Tuhan sepenuh, saya yang kerja. Gitu. Saya tanya sama dia. Sayang, sekarang beb, kalau sudah berantem beb, gitu. Sekarang beb. Sampai mana tadi lah? Saya bilang katanya dia, beb, enggak, sayang, kalau aku jadi hamba Tuhan gimana? Saya tunggu jawaban dia pasti, jangan dong, tak usah gitu. Dia begini, enggak apa-apa, kalau itu panggilan Tuhan, tambah shock saya saudaraku. Saya bilang gimana ini ngelainin Tuhan berdua lagi gitu kan. Saya tahu dia juga takut, dia setelah itu sudah ngomong, setelah nikah kita sudah jalani, dia bilang aku juga takut awalnya. Gitu. Tapi keputusan kita ambil, kita membangun rumah tangga, saya meninggalkan pekerjaan, saya melayani Tuhan. Saya melayani anak-anak muda semuanya. Hidup dengan iman. Tapi lihat Tuhan pelihara, Tuhan sertai. Dan saya lihat Tuhan itu luar biasa. Amin. Tuhan cukupkan semuanya. Teman saya bilang gini, Faith, ngapain lu tinggalin kerjaan? Aduh, kalau kamu jadi hamba Tuhan kere, kamu akan makan batu. Bapak Ibu saudaraku, sampai sekarang saya nggak pernah makan batu, jilat batu pun nggak pernah. Ya. Lihat, tambah keren kan? Jadi Bapak Ibu saudaraku, setia aja sama Tuhan, amin. Itu akan lihat pemeliharaan Tuhan luar biasa. Sampai hari ini saya melayani Tuhan, kadang-kadang banyak tantangan. Tiba-tiba gereja udah ada, ditutup. Ya kan? Kemudian Tuhan kasih lagi tempat ibadah, ditutup lagi. Hidup saya ini seperti saudaraku, naik roller coaster. Kalau cepat roller coaster, karena enak takut. Jadi karena Inggris saya itu terlalu fasih, roller coaster sendiri. Kalau anak-anak saya begitu. Tapi sepertinya turun naik gitu. Sudah begitu luar biasa, jemaat udah mulai bertambah. Tiba-tiba tempatnya ditutup langsung, nggak bisa. Aduh Bapak Ibu Saudara, sepertinya Tuhan, di mana Tuhan? Gitu. Sepertinya Tuhan mempermalukan. Tapi enggak, Tuhan sedang membentuk kesetiaan saya. Supaya nanti ketika gereja itu mulai ada, Tuhan mulai kirim jiwa-jiwa. Saya enggak jadi sombong. Saya tahu diri, siapa yang Tuhan, semua yang Tuhan, apa yang hari ini terjadi, itu semua karena Tuhan. Amin.
Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan ajarkan kesetiaan dalam hidup saya sampai hari ini. Sampai saya terkagum-kagum. Saya sama istri saya tetap setia melayani bersama anak-anak. Gereja nggak ada, kita lewat YouTube. Ya kan? Dan kalau istri saya, kalau khotbah di kamera, dia bisa asik. Kalau saya khotbah di kamera, saya bingung-bingung. Ini mana, nggak ada orang. Saya bingung, saudara. Saya pernah diundang khotbah di radio. Saya suruh ngomong sendiri, saya bilang, aduh nggak bisa. Ini penyiarnya jangan kemana-mana di depan saya. Saya mau khotbahin nih, saudara. Jadi seperti saya khotbah mereka, saudara, baru saudara saya mantap ngomong. Kalau di kamera saya bingung, betul. Apalagi kameranya kalau nyala gini, kanan, kiri. Udah saudaraku, udah konsentrasi. Saya itu pernah syuting khotbah di sebuah TV dulu kan pakai lampu nyala merah, lihat kanan gitu kan. Kiri merah, udah saya pusing. Udah berhenti aja deh, saya gak kuat. Saya bilang, pusing saya saudaraku. Memang bukan panggilan, kalau istri saya mantap, dia bisa. Yes gitu, kalau saya gak bisa saudaraku. Gitu. Ya kan, lama-lama saya kayak kucing yang gini-gini. Bahaya kan kalau saya gunung gini-gini kok susah, pusing. Tapi saudaraku, Tuhan itu luar biasa. Amin. Ketika saya setia melayani biarpun lewat YouTube. Tanya Pak Charles kalau saya syuting berapa kali ulang-ulang terus. Kelihatannya kan kayak lancar. Padahal enggak saudaraku. Itu saya sambung-sambung. Karena saya putus-putus karena bingung. Karena saya jago edit, saya sambung-sambung. Kelihatannya sempurna. Itu permainan saja. Tapi saya terus belajar. Tetap setia lakukan hal itu. Ya kan? Orang bilang, kapan ada gerejanya? Ibadah-ibadah online melulu. Enggak apa-apa. Orang berhak ngomongin apa aja, saya juga berhak untuk tidak mendengar. Maka itu, karena saya lakukan hal ini, badan saya gemuk. Ya kan? Karena saya nggak pernah susah, ya kan? Orang ngomongin apapun saya bisa makan loh. Ada orang diomongin orang, nggak makan aku. Nggak bisa makan, nggak ada nafsu makan. Kan bodoh, dia makan enak, kita yang nggak bisa makan, kan salah. Biarin aja mereka ngomongin apa, nggak apa-apa. Tapi biarin aja kita, nggak usah pusingin. Itu yang saya lakukan. Makanya dalam hidupan saya selalu menikmati hidup ini. Bapak Ibu, akhirnya tiba saatnya. Tuhan kasih tempat di lantai 36. Amin. Luar biasa. Dan kabarnya tadi saya lihat, dapat kabar tadi pagi, sudah mulai plafonnya mulai, panggungnya mulai dibangun, saudaraku. Entar malam saya mau ke sana, saudaraku. Saya mau coba itu. Kuat enggak gitu kan. Supaya saya perlu coba dulu, tiba-tiba brok itu kan enggak enak gitu, saudaraku. Jadi saya coba dulu sebentar malam gitu supaya kuat. Bapak Ibu Saudaraku, lihat hasil daripada upah daripada kesetiaan itu. Ada berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Amin. Kasih salam kiri kanan. Percaya kalau kita setia ada berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Amin. Jadi hari ini rubah ratapanmu jadi tarian. Amin. Ya kan? Jangan cemberut lagi, senyum. Dan tetap katakan, aku tetap mau setia Tuhan sampai akhir hidupku. Tetap melayani Engkau, tetap setia mengasihi Engkau. Tetap setia untuk merawat keluargaku, setia untuk tetap setia mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Percaya saudaraku, aku akan lihat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Mulai kita ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan untuk apa yang ku alami. Terima kasih untuk keadaan apapun yang ku alami hari ini. Terima kasih Tuhan. Aku tetap mau setia kepadamu. Aku tetap mau mencintaimu. Aku tetap Tuhan mau melayanimu. Aku tetap Tuhan mau hidup berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Ucapkan syukurmu di hadapan Tuhan. Mari saudaraku, kalau hari ini engkau mengalami hal-hal yang tidak baik, engkau sedang terpuruk, engkau sakit, engkau sedang mengalami masalah-masalah di dalam bisnismu, pekerjaanmu, dan engkau hari-hari ini barangkali sedang mengalami kegagalan, dan engkau merasa sepertinya Tuhan itu meninggalkan, tapi Dia tidak meninggalkan. Dia ada buat setiap kita. Yang Tuhan mau
kita semua untuk setia kepadanya. Katakan, Tuhan, aku gak akan tinggalkanmu. Aku mau setia kepadamu. Hari ini aku boleh mengalami hal yang gak baik, tapi aku tetap mau katakan Tuhan baik. Aku tetap mau setia kepadamu. Aku tetap mau melayanimu Tuhan. Aku tetap mau hidup berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan pujian ini sebagai tanda ikrar kita di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi tidak akan memisahkan kita dengan kasih Tuhan. To follow Jesus, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Inilah Tuhan, janji kami di hadapan-Mu. Apapun masalah yang kami alami hari ini, tantangan badai dalam hidup ini, kami mau katakan Tuhan, kami tetap mau setia mengikuti-Mu, setia melayani, setia tetap Tuhan mengasihi-Mu, dan hidup semakin berkenan di hadapan. Tuhan, saat ini Kau melihat setiap anak-anak-Mu yang mengalami pergumulan. Kalau Engkau datang saat ini dengan berbagai masalah, Kau datang dengan segala macam persoalan, sakit penyakit, masalah dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam studi barangkali Engkau anak-anak muda. Masalah apapun tentang masa depan yang membuat Engkau saat ini Engkau mengalami kekecewaan, membuat Engkau mulai ragu dengan Tuhan, membuat Engkau ingin meninggalkan Tuhan. Tapi saya mau katakan hari ini ada Tuhan yang masih memperhatikanmu. Tuhan mengasihimu. Dia tetap setia ada buat. Tuhan mau Engkau kembali dan Engkau katakan di hadapan aku mau setia Tuhan. Aku mau mempercayai Engkau sepenuhnya. Ada upah, ada berkat besar buat orang yang setia. Katakan di hadapan Tuhan, kalau Engkau itu orang yang angkat tangan kananmu tinggi-tinggi,
Taruh tangan kirimu di dadamu dan kau katakan, ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Aku perlu Engkau Tuhan. Amin. Aku ambil komitmen saat ini. Amin. Aku mau katakan, aku mau kembali dan mengasihimu. Aku mau setia Tuhan. Aku mau taat Amin. kepada panggilanmu. Amin. Aku mau taat untuk melayanimu. Amin. Aku mau taat untuk hidup dalam kebenaran. Yes. Aku mau hidup sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Hari ini mereka mengalami tekanan yang luar biasa. Mereka mengalami hal-hal yang tidak baik. Kau tahu itu Tuhan. Mereka sakit. Mereka mengalami kegagalan. Mereka sedang mengalami kesusahan, kesulitan. Aku berdoa Tuhan. Aku percaya Kau hadir atas hidup mereka saat ini. Aku jamah dalam nama Yesus. Aku memulihkan mereka. Amin. Kau angkat semua ketakutan, kekhawatiran, kecemasan dari mereka. Tuhan, Engkau melepaskan damai sejahtera-Mu, kekuatan yang baru. Dan aku percaya dalam nama Yesus, mujizat-Mu nyata saat ini. Mujizat-Mu nyata atas mereka dalam nama Yesus. Terima mujizat daripada Tuhan terjadi saat ini. Percaya ketika kau kembali untuk setia kepada Tuhan, Dia sedang melakukan hal-hal yang dahsyat saat ini. Dia menyembuhkan, memulihkan keadaan. Tuhan mengangkat engkau. Percaya itu, terima dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Kami percaya terjadi saat ini. Terjadi atas setiap kami. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya saat ini Tuhan, mujizat-Mu itu pasti kami alami. Dan saat ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Ya. Kami percaya lewat pengorbanan-Mu di kayu salib ini, Engkau sudah menebus dosa kami. Engkau mengampuni kami, Engkau menyucikan, membenarkan kami. Dan oleh kuasa darah dan bilur-Mu, Engkau menyembuhkan kami. Yang sakit disembuhkan. Tuhan menolong kami. Engkau menjawab doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini layakkan kami semua untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Tuhan, Engkau sendiri akan memberkati dan mengurapi roti dan anggur yang akan kami pakai dalam perjamuan kudus ini. Kami percaya ketika kami makan roti dan minum anggur perjamuan ini, yang mengingatkan kami akan pengorbanan-Mu di kayu salib, maka kami akan alami mujizat Tuhan. Maka itu Tuhan, ampuni kalau ada kesalahan kami yang kami perbuat Tuhan. Kuduskan, layakkan kami untuk menerima perjamuan kudus. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Setiap kita yang siap untuk menerima perjamuan kudus pada saat ini, katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Sambil roti dan anggur ini saudara siapkan, kita akan naikkan satu pujian. Saya minta Pastor Jacqueline untuk menaikkannya. Kita boleh bangkit berdiri. Kalau sudah siap untuk masuk dalam perjamuan kudus, sudah saya siapkan roti dan anggur, saudara sudah buka. Dan mari sebelum kita makan roti perjamuan ini, Bapak Ibu Saudaraku, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. mari Bapak Ibu Saudaraku angkat roti dengan tangan kanan kita dengan tinggi-tinggi. Dan sebelum kita memakan roti ini, kita akan dengarkan firman Tuhan yang berkata demikian. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang percaya bahwa roti ini adalah lambang persekutuan dengan tubuh Yesus. Saudara yang percaya, makanlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini Bapak Ibu Saudaraku bisa mengangkat anggur. Dan sebelum kita meminumnya, kita akan dengarkan firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara yang percaya bahwa anggur ini adalah lambang persekutuan dengan darah Yesus. Minumlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita mengangkat kedua tangan kita, kita mengucap syukur. Katakan dengan iman, terima kasih untuk pengorbananmu di kayu salib. Aku percaya aku saat ini mengalami kesembuhan. Aku mengalami kemenangan. Aku terima janji Tuhan. Aku terima berkat Tuhan yang baru. Aku terima kemenangan. Oh, terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu di kayu salib. Membuktikan bahwa Allah yang hebat, yang besar. Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang Kau berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Amin. Ku terima kemenangan darimu. Katakan dengan iman. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima Katakan dengan iman. kemenangan darimu. Sekali lagi katakan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji Dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. dengan iman. Ku terima Iman. kemenangan darimu. Ku terima kemenangan darimu. Ku terima Oh, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Terima berkat Tuhan. Terima janji Tuhan. Terima dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan sebagai tanda cinta kita, kasih kita, dan ketaatan kita kepada Tuhan. Sudah bisa nanti berikan perpuluhan persembahan, juga nanti ada QR, juga ada nomor rekening. Bapak Ibu Saudaraku juga bisa mentransfer ke rekening yang tertera, Saudaraku. Juga Bapak Ibu Saudaraku yang mendukung untuk pembangunan gereja di lantai 36 Revival Worship. Saudaraku, untuk ada beberapa sound system karena alat musik sudah mulai diperlengkapi. Dan tadi saya terima lagi drum yang baru. Puji Tuhan, ya Tuhan baik. Dan sahabat saya, untuk sekarang kita berdoa untuk sound system, ya, supaya Tuhan sudah siapkan. Juga nanti juga ada beberapa kursi yang masih dibutuhkan. Terus dukung dalam doa dan saya percaya Tuhan akan memberkati saudaraku kita semuanya. Mari kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk semua kasih setia kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami ingin memberi Tuhan, karena kami mencintai, mengasihi Engkau, dan sebagai tanda syukur kami betapa Tuhan baik. Berkati setiap anak-anak-Mu yang memberi, Tuhan berkati mereka dengan berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk memberi katakan, amin. Mari kita Your memberi. name is power. Your name is healing. Your name
Tuhan, terima kasih Tuhan Amin. untuk ibadah pada saat ini. Tuhan sertai dari awal pertengahan sampai akhir. Kami pulang, kami bawa kemenangan. Amin. Kami pulang Amin. mengalami mujizat. Amin. Kami pulang menerima janji Amin. Tuhan. Kami pulang membawa jawaban doa. Amin. Saat ini jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, kita akan menerima berkat daripada Amin. Tuhan. Tuhan Yesus layakkan hamba-Mu untuk melepaskan berkat-Mu Tuhan atas umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan pada Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan.